Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ulinoha, MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, langsung saja tonton video presentasi dari kami. Sebelum memulai pembahasan materi ini, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Anika Khairi Nikmah dengan NIM 2350110047. Selanjutnya, Muhammad Lukman Husain dengan NIM 2350110063. Dan yang terakhir, Muhammad Abdurrahman Raihan dengan NIM 2350110072. Dan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang hukum perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Yuk simak penjelasannya. Oke, kita akan membahas apa itu perjanjian. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melahirkan hubungan hukum. Perjanjian dapat berupa rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Subekti 2023-338. Oke, menurut pendapat para ahli perjanjian, menurut pendapat Sri Sudewi Mas Johan Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seseorang lain. Yang kedua, menurut Erwirjono Prodikoro menyebutkan sebagai berikut. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Yang ketiga, menurut Akiram Samsudin Melala bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal itu. Dari Lena Griswati 2005-87. Oke, syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Berikut penjelasannya untuk lebih lanjut. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau penyesuaian kehendak antara pihak di dalam perjanjian. Oke, yang kedua, syarat sahnya perjanjian. Yang kedua, menurut pasal 1320 KUH Perdata menyampur adukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian, tetapi dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut menunjukkan adanya unsur niat atau kesengajaan dalam pembuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang memerlukan kehendak atau niat dari pihak yang membuatnya. Syarat sah perjanjian selanjutnya. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya objek atau hal tertentu yang menjadikan pokok perjanjian.
dalam pasal 1333 KUH Perdata mengatur bahwa objek perjanjian harus berupa benda yang minimal dapat ditentukan jenisnya. Dengan kata lain, perjanjian harus jelas mengenai objek yang diperjanjikan, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat harus dapat ditentukan dengan pasti. Yang keempat dan terakhir, syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kuasa hukum yang halal. Kata kuasa yang diterjemahkan dari kata orzak dalam bahasa Belanda atau causa dalam bahasa Latin bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak atau perjanjian, para pihak acara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal yang apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur option law yang dimaksudkan adalah bahwa prinsipnya undang-undang dengan berbagai kecualian hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku. Manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang. Asas pax sunt servanda adalah prinsip dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi. Asas konsekwensi dalam perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Asas obligator dari suatu perjanjian ini adalah bahwa pengakuan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat. Tetapi mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dari kewajiban atau belum memindahkan hak. Asas ketertarikan kepada perjanjian yang sama dengan ketertarikan kepada undang-undang. Asas ini berarti bahwa setiap hari perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak harus ditaati dan dipenuhi, sebagaimana layaknya kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Macam-macam perjanjian dalam KUHP Perdata. 1. Perjanjian timbal balik, perjanjian di mana kedua belah pihak memberikan prestasi satu sama lain. Contoh, jual beli, sewa menyewa. 2. Perjanjian sepihak, perjanjian yang hanya mengharuskan salah satu pihak untuk memberikan prestasi sementara pihak lain tidak. Contoh, hibah. 3. Perjanjian konsensual, perjanjian yang dianggap sah sejak dicapai atas sepakat tanpa perlu bentuk formal tertentu. Contoh, jual beli barang bergerak. 4. Perjanjian formal, perjanjian yang memerlukan bentuk formal tertentu agar sah. Contoh, perjanjian jual beli tanah yang memerlukan akta notaris. 5. Perjanjian dengan syarat, perjanjian yang hanya berlaku atau dapat dilaksanakan jika terpenuhi syarat tertentu. 6. Perjanjian dengan waktu, perjanjian yang pelaksanaannya ditentukan oleh waktu tertentu. Misalnya, perjanjian kerja dengan masa kontrak. Oke, selanjutnya ada macam-macam perjanjian dalam fikih Islam, terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu akad jual beli atau bai, kesepakatan tukar menukar barang dengan harga tertentu, misal barter. Yang kedua adalah akad sewa menyewa atau ijarah, menyewakan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Seperti kalau barang yaitu tanah, kalau jasa ya seperti kayak jasa ngedit video, ngedit foto. Yang ketiga yaitu akad hutang piutang atau qard, yaitu seseorang meminjamkan harta kepada pihak lain yang harus dikembalikan. Yang keempat adalah akad syirkah atau kemitraan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha untuk berbagi keuntungan, seperti kalau kita membuka usaha pada teman atau orang lain, berbagi sama keuntungan. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu akad murabahah, jual beli di mana harga pokok dan keuntungan dinyatakan secara transparan pada pembeli. Seperti kita
membeli mobil di dealer itu 500 juta, yang aslinya itu 250-an atau 300 juta. Yang keenam yaitu akad salam, perjanjian jual beli di mana barang belum ada tetapi akan dikirimkan di masa depan dengan pembayaran di muka, atau kita istilahnya yaitu DP. Yang ketujuh atau terakhir yaitu akad istisna, perjanjian pembuatan suatu barang sesuai dengan pesanan di masa depan, seperti kita mau memesan baju itu harus apa namanya, sesuai yang mau kita pesanan. Oke, selanjutnya yaitu transformasi hukum Islam dan penundukan diri dalam hukum perjanjian. Itu yang pertama, dalam transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional khususnya perjanjian. Ada prinsip hukum Islam yang diterapkan dengan sistem hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu penundukan diri pada hukum perjanjian nasional. Pihak-pihak yang membuat perjanjian di Indonesia dapat memilih untuk menundukkan diri pada hukum nasional yang berlaku KUHP Perdata. Yang ketiga yaitu kesepakatan dalam prinsip hukum Islam. Dalam fikih setiap akad atau perjanjian harus didasarkan pada ridho atau persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat, dalam transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Khususnya perjanjian, ada prinsip hukum Islam yang diterapkan dengan sistem hukum yang berlaku. Yang kelima, penundukan diri pada hukum perjanjian nasional. Pihak-pihak yang membuat perjanjian di Indonesia dapat memilih untuk menundukkan diri pada hukum nasional yang berlaku atau KUHP Perdata. Yang keenam, kesepakatan dalam prinsip hukum Islam. Dalam fikih, setiap akad atau perjanjian harus didasarkan pada ridho persetujuan kedua belah pihak. Yang terakhir, harmonisasi antara KUH Perdata dan hukum Islam. Di Indonesia terdapat harmonisasi antara KU Perdata dan hukum Islam, terutama dalam perjanjian ekonomi syariah. Dengan demikian kami berharap semoga topik yang kami bahas kali ini dapat memberikan pemahaman pada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.